Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur wong desa lan uga wong kutha ning ngendi wae awak mono tetep setia karo channel Ancen Wong Desa. Oke, sobat petani awin dimanapun berada, jangan lupa dibantu like, subscribe, komen, dan share. Untuk videonya ya, ini adalah video sharing-sharing pengalaman saya pribadi dalam menanam cabai tanpa musa dan juga tanpa menggunakan pupuk dasar. Oke sobat awin ya, pada video kali ini saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman pribadi saya. Mohon dimaklumi, bukan saya menggurui dan apa ya, kita saling-saling berbagi pengalaman tentang penanaman cabai. Sobat awin ya, di sini saya mau bercerita sedikit mengenai pengalaman pribadi saya ya untuk menanam cabai di musim penghujan tanpa musa dan tanpa pupuk dasar. Hasilnya juga maksimal. Oke, dalam mengenai tanam cabai ya sobat tani ya, itu yang terpenting adalah kalau saya itu memang faktor apa ya, kesabaran kita ya, kesabaran kita dalam mengelawat dan juga tersedianya modal yang harus kita siapkan untuk mengantisipasi jika memang perlu perawatan ekstra. Seperti saya ini ya sobat awin ya, jadi modal tanam cabai itu tergantung daripada kondisi tanamannya ya sobat awin ya. Kalau memang tanamannya sudah bagus ya modalnya sedikit, tapi kalau tanamannya kok jelek ya itu ya modalnya banyak. Jelek maksudnya gimana sobat awin? Itu terjadi suatu serangan penyakit dan penyakit kendala yang ada, itu kita harus segera mengantisipasinya. Jika memang terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kita memang harus segera untuk mengantisipasinya ya sobat awin ya. Ini memang untuk bibitnya sobat awin ya, bibitnya sendiri yang mati saya lihat itu ada apa itu namanya terbuat atau dari kotoran hewan ya sobat awin ya untuk bibitnya ya. Jadi kalau saya rasa itu memang dari faktor pembibitan kita memang harus berhati-hati ya. Jadi faktor bibit juga sangat pengaruh ya. Dari media pembibitan kalau bisa itu kita harus sterilkan. Sterilkan maksudnya bagaimana? Kita tidak boleh membeli bibit sembarangan dan membuat bibit sembarangan, itu kita tidak diperbolehkan ya sobat awin ya. Karena apa? Karena nanti dampaknya itu seperti punya saya ya. Dampaknya seperti punya saya yang di sebelah sini sobat awin ya. Ini tak cekkan yang di sebelah sini. Ini banyak kematian. Ini ya sobat awin ya. Ini banyak yang mati kemarin saya cabutin padahal sudah berbuah seperti ini ya sobat awin ya. Karena di sini kemarin saya ketika cabut saya lihat akarnya dan juga media pembibitan dulu itu ada kotoran hewannya ya. Jadi mungkin saja ini lah sobat awin ya, dari pengalaman saya, ndak tahu kalau pengalaman yang ada di luaran sana. Itu memang kemungkinan ya pupuk kohenya itu atau pupuk kandangnya itu ya, pupuk hewannya itu belum terfermentasi secara penuh ya, belum terfermentasi secara penuh, jadi akhirnya bisa menyebabkan kematian ketika sudah dewasa karena memang terlalu panas atau terlalu apa ya sobat awin ya. Jadi inilah apa itu namanya kendala kita jika memang tidak tahu daripada media apa saja yang digunakan ketika pembibitan. Jadi memang bibit itu harus kita
jeli dalam membeli bibit ya Sobat Tawin ya. Kita sudah rawat semaksimal mungkin. Jika hasilnya seperti ini ya, sudah seperti ini, tiba-tiba kok ada kematian, itu pasti kita akan merasa kecewa dan merasa sedih dengan adanya tanaman yang kita miliki itu mati ya Sobat Tawin ya. Karena kalau dilihat seperti ini kan, ini sudah saatnya kita untuk menikmati hasilnya. Tapi kenyataannya apa Sobat Tawin? Masih ada proses kematian dan kematian. Ini daunnya juga kuning. Ini faktor apa ya? Kemungkinan karena memang saya kendala sendiri, tidak memiliki cek pH. Jadi saya tidak tahu apakah ini drop atau bagaimana. Tapi kalau kemungkinan ini memang kekurangan kalsium ya Sobat Tawin ya. Kemarin saya kocor menggunakan pupuk organik cair ya. Itu dari apa itu ya, dari teman saya Biofarm atau apa kemarin ya, untuk jenis dagangnya. Nih ya. Jadi pembibitan itu memang perlu ya. Kita memang harus tahu benar-benar medianya dari apa. Lah itu kan mati seperti itu ini ya Sobat Tawin ya. Ini masih ada yang mati belum saya cabut. Kalau kita cabut nanti kemungkinan itu kohenya, medianya itu ada kohe dan memang di situ belum terfermentasi secara sempurna ya. Secara sempurna itu kemungkinan saya loh Sobat Tawin ya. Jadi memang kita harus jeli dalam pembelian bibit. Jangan sembarangan ya Sobat Tawin ya. Karena nanti dampaknya seperti ini, banyak kematian apalagi di musim penghujan. Dengan adanya kelembapan ini yang sudah saya sulam. Ini yang sudah saya sulam bibit baru, alhamdulillah sudah tumbuh subur kembali. Cuma itu yang belum ya. Ini ngeblok di sini Sobat Tawin ya, karena memang kelembapan apa itu tanahnya ya. Saya lihat ini bisa dilihat sendiri ya Sobat Tawin ya. Jadi ini bukan saya mengada-ngada, bahwasanya ini memang ngeblok ya dari situ ya. Dari situ sampai sini ya. Nah, sampai situ saja Sobat Tawin itu ngeblok. Kalau menurut saya untuk proses kematiannya itu di gudekan sini Sobat Tawin ya. Ini sudah saya sulami dan alhamdulillah sudah tumbuh subur kembali ya Sobat Tawin ya. Karena memang perawatannya saya maksimalkan kembali setelah dari belajar dan belajar. Nah ini busuk batang ya Sobat Tawin ya. Ini busuk batang, cuma alhamdulillah ini semoga saja bisa sembuh ya Sobat Tawin ya. Jadi kita memang harus ekstrim dalam perawatan lebih-lebih dari penyelisian bibit ya. Kita harus ekstra hati-hati, jangan sembarangan membuat media daripada pembibitan. Nah ini mati lagi Sobat Tawin ya. Ini sudah mati yang di atasnya ini Sobat Tawin ya. Jadi kuning-kuning ini karena memang saya kendala di modal, tidak membeli cek pH. Jadi solusi saya ya hanya kasih kapur dolomit seperti ini Sobat Tawin ya. Dan juga pemupukan kocor kemarin. Ini populasi 700 batang ya Sobat Tawin ya. Populasi 700 batang. Ini usia 112 hari. Oke Sobat Tawin, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.